Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Mbak Elok Faiko Septiningratri, MSD, Manajer Komunikasi dan TJSL, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Unit Induk PLN Wilayah Lampung. Unit Induk Distribusi Lampung. Distribusi Lampung. Di sesi pertama kita sudah mendengar penjelasan apa sih itu tupoksi dari TJSL dan yang sudah dilakukan TJSL di tahun 2022 ini. Nah, sesi kedua ini Mbak Elo, ini mungkin kita juga sudah menyinggung apa yang dilakukan PLN untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan. Ini menyangkut hari pelanggan ini. Gimana Mbak Elo? Ya, jadi untuk tidak hanya untuk memperingati hari pelanggan gitu Pak. Ya? Jadi PLN itu sudah membuat suatu aplikasi yang ini sebenarnya adalah masukan-masukan juga dari selama ini proses pelayanan PLN. Jadi kan kita apalagi yang paling dibutuhkan masyarakat itu adalah after sales ya Pak. Jadi bagaimana PLN dalam menghadapi misalnya keluhan atau gangguan yang terjadi di pelanggan. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut selama ini kan kita kenalnya itu bisa ditelepon melalui 123 gitu ya, tapi kadang dalam prakteknya itu menyulitkan bagi beberapa masyarakat. Nah, kadang karena berarti harus ada pulsanya gitu, agak repot gitu untuk telepon 123. Nah, jadinya dan itu juga banyak dikeluhkan petugasnya tuh tidak datang cepat dan lain sebagainya gitu. Banyak masukan-masukan dari pelanggan yang kemudian hal itu ditangkap oleh PLN sampai akhirnya kita mengeluarkan namanya satu aplikasi yaitu PLN Mobile. Ya, di mana ini adalah salah satu upaya PLN untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Salah satunya adalah dengan mengakomodir masukan-masukan yang selama ini kita dapatkan itu di dalam aplikasi tersebut. Jadi sekarang kalau pelanggan itu membutuhkan apapun kepentingannya terkait PLN, mau pasang baru, penambahan daya, kemudian juga pasang sementara kalau misalnya lagi ada pesta dan lain sebagainya gitu. Itu bisa dengan satu aplikasi ini saja kita bisa terlayani dengan baik. Nah, apalagi itu dari sisi permohonan dari sisi pelanggan. Namun bagaimana kemudian ketika ada gangguan atau keluhan yang dialami oleh pelanggan itu juga bisa menggunakan aplikasi PLN Mobile ini. Jadi di situ kita bisa melaporkan kejadian gangguan yang terjadi di rumah kita, apakah itu dia padamnya itu di rumah kita saja atau di sekeliling kita ikut padam. Nah, itu juga diintegrasikan ke sistem kami, kepada petugas kami juga. Jadi kita bisa memonitor laporan-laporan tersebut jadi sudah masuk ke dalam dashboard sendiri Pak untuk semua laporan tersebut. Jadi sudah dispatch istilahnya, bisa langsung diberikan work order ke petugas-petugas yang terdekat. Jadi itu juga untuk mengurangi lama tunggunya si pelanggan ini kalau terkait keluhan ya. Tapi memang betul PLN Mobile ini memberikan kepuasan pelayanan kepada pelanggan itu Mbak. Iya, jadi paling setidaknya itu adalah upaya kami dan mungkin bisa digunakan oleh masyarakat. Saya juga menghimbau pada masyarakat untuk mari kita sama-sama pakai aplikasi ini supaya itu tadi, karena sebenarnya untungnya tuh lebih banyak di masyarakat lah, pelanggan, karena kita menghubungi 123 harus punya pulsa. Nah, kalau ini kan enggak, jadi kita tinggal pakai aplikasi ini saja, kita langsung bisa menyampaikan keluhan, kemudian juga bisa mengajukan permohonan-permohonan itu tadi. Apalagi terkait pandemi kemarin, jadi pelanggan nggak perlu datang. Iya, karena pelanggan juga sudah bukan dibatasi ya, jadi memang untuk frontliner sendiri yang ada di unit layanan kita itu juga jadi bisa lebih fokus untuk melayani masyarakat yang memang benar-benar komplainnya itu komplainnya sudah hard komplain lah istilahnya gitu. Jadi kalau untuk keluhan atau gangguan, terutama terkait gangguan ya Pak Umar, jadi mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi tersebut supaya bisa merasakan sendiri bagaimana pelayanan PLN sekarang sudah berubah. Kalau dari jumlah pelanggan sendiri PLN sendiri saat ini berapa ya Mbak? Kalau untuk secara total pembagiannya gimana? Ya, pelanggan kita itu sekitar 2.500.000 Provinsi Lampung. Provinsi 2.500.000, hampir 2.500.000, 2.491.000. 2.451.000. 91.000 itu terbagi gimana? Iya, jadi ada beberapa bagian tarif ya, perbedaan tarif pelanggan. Jadi ada pelanggan yang
masuk ke dalam golongan rumah tangga, kemudian bisnis, industri, kemudian publik, pembagian gitu ya. Mayoritas rumah tangga. Ya. Kalau misalnya itu apa upaya atau bagaimana upaya pemenuhan hak-hak pelanggan dalam hal ini? Iya, jadi kita di secara undang-undang perlindungan konsumen itu sudah jelas ya pemenuhan hak-hak pelanggan yang harus dipenuhi oleh kita selaku penjual layanan ya, penjual jasa. Dan kita juga dituangkan juga di dalam Undang-Undang 30 tentang ketenaga listrikan, itu adalah hak-hak konsumen, misalnya tidak mendapatkan pelayanan yang baik, kemudian juga mendapatkan pelayanan terhadap kepuasan keandalan mutu dan jaringan yang didapat gitu ya, kemudian terkait dengan hak-hak pelayanan after sales-nya gitu yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada gangguan atau keluhan itu juga bisa masuk ke dalam hak mereka. Nah, upaya-upaya pemenuhan hak tadi kita harus menjalankan itu Pak, karena itu adalah amanat dari undang-undang. Betul. Kalau tidak tentu akan ada kita melanggar gitu ya Pak. Jadi diupayakan semaksimal mungkin kita memenuhi semua hak-hak yang dimiliki oleh pelanggan. Tapi kita juga minta kerjasamanya, hak yang dimiliki oleh PLN juga mohon untuk dipenuhi juga oleh masyarakat. Jadi tetap ada jadi timbal balik lah di situ. Timbal balik. Itu terkait maksudnya itu kewajiban masyarakat dalam hal pembayaran. Salah satunya kewajiban masyarakat. Salah satunya adalah kewajiban masyarakat adalah untuk ikut menjaga selain tadi perlu mutu dan layanan yang handal ke masyarakat. Nah, kami juga meminta masyarakat untuk sadar akan pemakaian rekening listriknya. Jadi juga untuk ikut menjaga alat-alat kelistrikan yang ada di sekitar, kemudian juga ikut menjaga jaringan kita. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang di dekat kita, misalnya kita melihat ini pohon sudah dekat jaringan nih gitu, kita bisa laporkan juga menginformasikan ke PLN ya, membantu PLN untuk tetap menjaga kualitas keandalan pasokannya gitu. Selain tadi tentu untuk menjadi pelanggan yang cerdas, kita juga sadar akan hak dan kewajibannya. Kita juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tidak lupa, jangan lupa untuk membayar listrik tepat waktu. Atau dengan kata lain itu jangan nuntut haknya aja, kewajibannya. Ya kurang lebih kita sama-sama menjalankan hak dan kewajiban gitu ya. Mbak Elo, ini menarik ini juga bahwa sudah sampai berapa lama ini yang sudah dijangkau PLN untuk kelistrikan Lampung ini, Mbak? Untuk rasio elektrifikasi sudah di atas 90% Pak. Memang hanya sekarang tinggal desa-desa yang mungkin di desa pengembangan dan desa-desa yang agak kesulitan kita masuk karena terkait mungkin beberapa perizinan yang harus dipenuhi gitu. Jadi dan pulau-pulau terluar gitu Pak. Tapi rencananya targetnya 2023 akan menjangkau seluruh rasio elektrifikasi? Elektrifikasi itu tetap harus kita harus mengikuti Pak. Jadi jadi karena pertumbuhan pelanggan itu masih tumbuh, jadi rasio elektrifikasi itu 100% itu kan enggak, karena kan bisa jadi nanti tahun ini 100% tapi kemudian muncul desa baru, desa baru yang karena pertumbuhan pelanggan kan selalu ada gitu. Jadi masyarakat selalu tumbuh. Masyarakat selalu tumbuh, jadi nggak stuck gitu. Jadi paling tidak kita upaya untuk selalu mengejar jangan sampai di bawah 90% itu tadi. Oke, menarik ini Mbak Elo. Ya, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ya Mbak Elo. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini dialog spesial kita bersama Elo Faikoh Kartiningsih, MSB, Manajer Komunikasi dan TJSL. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.